Assalamualaikum Bang Ipul. Waalaikumsalam Bang Komar dan para rekan-rekan sekalian seperjuangan di pesisir dan laut. Itu di belakangnya apa itu? Telur atau apa tuh? Kue-kue Itu ikan. telur yang sudah berkembang. Oh, Jadi ada perkembangan dari telur menjadi sel-sel yang multisel. telur apa? Telur koral. Oh, oke. Oke, sip. Ya, komplit ini. Jadi Bang Ipul ini Mas Mun sudah cerita tadi mengantar kita mendiskusikan ya secara perlahan masuk misalnya bagaimana upaya replantasi. Tapi untuk Bang Ipul yang saya kenal sejak 80-an awal itu sudah menggeluti riset kelautan, karang. Saya ingin tanya ini untuk pandangannya karena apa bagaimana di kampus misalnya menghidupkan gairah ya adik-adik mahasiswa atau kampus misalnya bisa benam, bisa apa intens begitu menggeluti riset mengenai karang. Di UNAS bagaimana Bang Ipul lihatnya ini? Baik, Bung Komar dan teman-teman seperjuangan di laut. Unhas itu sangat dekat dengan laut. Salah satu kampus selain Ambon yang paling dekat dengan laut itu adalah Unhas. Kiprah kita di Unhas ini dengan terbangunnya konsep benua maritim yang sejak dulu sudah dicanangkan dan sekarang sudah menjadi aplikasi bagi pemerintahan Indonesia. UNAS itu punya visi yang luar biasa, jadi visinya itu dalam program pola ilmiah pokoknya itu adalah kelautan. Dari awal sejak 70-an mereka punya pola pikir itu. Kenapa demikian? Karena berbasis pada kultural Bugis Makassar yang menguasai laut, menguasai sumber daya, sehingga UNAS itu punya pandangan yang cukup ke depan, membangun kelautan itu walaupun pada saat yang bersamaan 6 universitas negeri di Indonesia ini ya membangun jurusan kelautan. Kita dulu tuh bingung mau diapakan kita ini Iya, kan. iya, 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 iya. Dan ternyata visi itu terbentuk sekarang itu menjadi bagian dari pembangunan nasional yang begitu besar bagiannya dibanding dengan pembangunan yang sisi lainnya. Oke, Bang Unhas Ipul, saya ingin menyampaikan bahwa dinamika diskusi kita ini sebenarnya cair saja. Jadi tadi ya sengaja menyebut UNAS itu untuk mengatakan bahwa salah satu pertimbangan kenapa Undip, kenapa Unhas, karena kita tahu persis ya, Unhas dan Undip ini sebagai saudara tua yang memang menginisiasi ITK, Ilmu dan Teknologi Kelautan, yang kemudian masuk di FPIK dan FKIP, sama, tapi dari sisi kesejarahan saya kira mungkin agak-agak apa ya, sesuai dengan konteks daerahnya begitu. Nah, kenapa saya tanya Unhas, kenapa juga tadi Undip sempat saya tanyakan apa yang dilakukan di Karimun Jawa. Berdasarkan laporan LIPI 2018 itu, terumbu karang yang baik dan cukup baik itu mengalami penurunan persentase yang coverage-nya. Di sisi lain, jumlah karang yang sangat baik dan sangat buruk itu juga agak berbeda. Dia malah meningkat. Yang sangat baik meningkat, yang sangat buruk juga meningkat. Tapi lokasinya katanya di Indonesia Timur itu lebih bagus, kemudian di Barat itu lebih buruk. Saya ingin tanyakan Bang Ipul dan Mas Mun, kampus sudah komitmen melakukan studi, melakukan pengkajian mengenai terumbu karang. Di sisi lain, realitas lapangan kita ini sebegitu itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Baik, Bung Komar dan teman-teman sekalian, pada tataran sains kita seakan-akan bekerja sendiri. Pada tataran kebijakan juga masih parsial mengerjakan sendiri program-programnya. Ya. Nah, baru-baru ini belum cukup 2 hari, saya diminta oleh teman untuk memberikan data tentang kondisi terumbu karang Spermonde. Apa artinya itu? Ternyata data-data kita belum nyambung ke pengambil-pengambil kebijakan itu. Nah, dari titik ini
berarti dibilang Mas Mun tadi, ada yang terputus komunikasi kita antara pemerintah dan level sains, level pengambil data atau level saintis. Nah, hal ini juga memungkinkan kita untuk universitas tetap bekerja sebagai peneliti. Niscaya kita membangun suatu gedung-gedung sains ya, membangun suatu kemegahan sains. Kebanggaan kita di kampus adalah kita masih bangga kalau publikasi kita itu banyak disitasi. Publikasi itu banyak publikasi itu banyak dibaca orang, atau publikasi kita juga banyak jumlahnya. Kebanggaan kita itu dinilai oleh Kemendikbud adalah itu. Citasi, Bang Ipul, citasi yang dimaksud ini citasi untuk citasi itu ketika orang mereference tulisan kita menjadi di dalam tulisannya. Itu yang ingin saya bilang. Itu yang ingin saya bilang. Citasi ini itu peneliti mengambil atau mengambil kebijakan. Bukan pada level pengambil kebijakan. Jadi tidak menulis, belum mengambil, dan mungkin juga mereka tidak terlalu rajin untuk melihat atau membidik karya-karya ilmiah yang sudah ditulis itu, malah meminta pada sumbernya. Padahal itu kan sudah diupload semua sebenarnya di dalam link. Inilah yang menjadi pekerjaan kita. Link antara pemerintah pengambil kebijakan dengan saintis itu memang belum. Kemudian yang kedua, antara saintis dengan industri juga belum. Ini baru separatis. Ini menarik. Jadi Bang Ipul dan Mas Mun, waktu di Korme pertama itu kan orang mengatakan itu kan project base, donor yang mau, pemerintah pusat yang mau, daerah tidak dilibatkan. Lalu fakta berikutnya yang tadi sesuai dengan penjelasan tadi, ini kampus itu dianggap belum bisa masuk pada ranah bagaimana output risetnya itu mempengaruhi pengambil kebijakan untuk dia mengambil sitasi dan menggunakannya untuk kepentingan katakanlah kebijakan baru atau program baru. Nah ini gimana ini ceritanya? Jangan sampai memang kampus ini seperti the show must go on, meskipun belum tentu relevan dengan kebutuhan atau realitas di tengah masyarakat kita tentang terumbu karang dan segala macam dimensinya. Baik, Bang Komar, Spermonde itu adalah terumbu karang yang dialiri oleh arus Arlindo dari Samudra Pasifik melintasi Selat Makassar, dia lewat juga ke Kepulauan Spermonde dan akan keluar di Selat Lombok. Transplantasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, ada berbagai macam metode yang sudah diuji coba, ya. Baik dulu itu ada yang dikembangkan oleh LIPI dan Pak Sadarun dulu itu mencontohkan kita pada metode meja, ya. Metode meja itu ternyata memang cocok untuk nursery. Nursery itu membesarkan fragmen untuk kebutuhan coral garden sebenarnya. Itulah istilah asli dari coral garden itu adalah ketika kita membibitkan dulu di meja-meja itu, baru kita grow out atau pemindahan, itu sebenarnya aslinya. Tapi tidak boleh membiarkan karang itu tumbuh di atas meja yang notabene alasnya itu adalah waring. Semuanya hancur. Semuanya punya masa dan punya waktu kapan dia akan hancur dan tergulung-gulung seperti yang sudah pernah kami lihat di beberapa tempat. Dari pengalaman itu muncul pula transplantasi yang menggunakan pipa, kemudian menggunakan beton. Sebenarnya semuanya sama saja. Bagaimana menjauhkan koral itu dari substrat supaya tidak terganggu oleh overgrowth alga, terutama pada daerah-daerah yang notabene eutrofikasi seperti Pulau Panjang tadi, ya. Kita nggak boleh menanam langsung pada substratnya, gangguannya besar sekali. Seperti Pulau Samelona sebenarnya tidak layak untuk transplantasi. Karena Pulau Samelona itu adalah pulau yang memiliki eutrofikasi yang cukup tinggi. Apapun yang kita tanam, maka pertumbuhan itu tidak akan maksimal. Apalagi kalau kita
mengambil koral dari luar atau daerah yang bersih kemudian tanam di Pulau Kalau yang di Samaloya. Bontosua yang kurang lebih 4-5 kilo ke utara itu gimana? Bontosua, Baik. Pulau Badi. Ya, baik. Itu menjadi contoh yang baik ya bagi transplantasi di mana spermonde itu punya 4 garis eutrifikasi. Nah, Pulau Badi dan Bontosua itu ada pada zona 3 disebut dengan outer middle zone. Outer middle zone itu dia dipengaruhi oleh massa air laut lepas yang lebih besar dibanding dengan massa air dari pantai. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh Mars, kemudian kami awali dari UNHAS itu kerjasama dengan UNAS yang diawali oleh kita ini melihat di mana, kemudian berapa banyak bibit yang bisa tersedia, dan bagaimana metode transplant yang benar. Kita awali dulu bersama Mars. Di UNAS, Bang Ipul bisa cerita, saya selalu fokus pada bagaimana seberapa transformatif kita untuk melibatkan personil yang punya kompetensi untuk katakanlah untuk riset, untuk pengkajian karang, termasuk mengawal misalnya replantasi ini. Di UNHAS di proyek yang di Bontosua sama Pulau Badi itu seperti apa kontribusi UNHAS? Jadi UNHAS di sana ada Prof. Jamal sebagai sebagai dirjennya yang bisa menghubungkan UNHAS dengan para stakeholder yang membutuhkan itu. Kemudian di sisi bawahnya, di sisi lain kita ini ada Bu Aida, ada saya, kemudian ada Prof. Haris, ada Prof. Hairani. Itu semua orang-orang yang berkecimpung dalam dunia perterumbu karangan di Sulawesi Selatan. Ya. Kan ini kan pemerintah sedang besar-besaran melakukan upaya rehabilitasi terumbu karang, namanya itu ICRG, Coral Garden. Nah, ini dari segi saintifik, tadi kan kita dengar ada spot-spot, ada pilot project yang dilakukan di beberapa lokasi dan skalanya kecil. Nah, ketika ini dimassalisasi menjadi program nasional oleh Kemenko Maritim dengan waktu yang singkat dan anggaran yang besar, itu bagaimana ya dari segi saintifik dan teknisnya nanti, apakah itu layak, apakah itu mengandung resiko atau bagaimana? Itu saya mau dengar pendapat kedua pakar ini. Terima kasih. Saya kira Mas Abdi mau nanya ke Bang Ipul, gimana rasanya bisa ketemu siapa yang dari IMF itu waktu di Bali ya? Kan Bang Ipul yang terus kan? Iya. Oke, tapi sebelum itu saya mengundang juga untuk yang bertanya kedua, nggak apa-apa, biar nanti langsung aja. Pak Abdi tadi sudah, kemudian Muhammad Rais. Silakan. Siap, Bang. Silakan sampaikan. Ini kalau cuma box kayaknya tidak. Siap. Betul, ini silakan. Oke, terima kasih. Tadi sekilas mendengar perdebatan kita atau diskusi kita banyak mempertanyakan atau adanya tidak ketemunya antara kebijakan pemerintah dengan program-program selama ini yang dieksekusi oleh kampus. Nah, itu pada awalnya saya berharap banyak bahwa ini menjadi satu momen penting di dalam konservasi terumbu karang. Tetapi sejak awal ternyata menghadirkan para saintis dari NOAA misalnya tidak seluruhnya bahwa teknologi itu bisa ditransfer di Indonesia dengan baik. Saya juga berharap bahwa sesungguhnya keberhasilan di beberapa lokasi itu kemudian diadopsi untuk bisa dikembangkan di perairan yang menjadi pilot project-nya. Namun ternyata tidak, jadi tidak seluruhnya itu bisa dikatakan bahwa teknologi kita bisa diaplikasikan di sana. Sebenarnya antara lain kita di sini lebih banyak tujuannya adalah, kalau tidak salah PEN yang Bang Komar ya, PEN apa itu? Kalau tidak salah itu apa? Program ekonomi nasional apa? Iya. Dibuat masif, dibuat ada banyak lokasi yang menanam itu. Ya, PEN, dan itu setelah saya mendengar bahwa yang terlibat dikhususkan adalah teman-teman yang
mereka yang terdampak pandemi ini di Bali, gitu ya, di kawasan yang sehingga ketika kita berbicara seberapa efektif, ini pemerintah sedang mengevaluasi. Kami sendiri tidak terlibat di dalam evaluasi itu. Awalnya teman-teman P2O LIPI meminta saya sebagai peneliti untuk menilai tempat-tempat mana yang efektif untuk dilakukan satu rehabilitasi atau dilakukan satu implementasi ICR. Namun demikian karena saya dari perguruan tinggi dan tidak merupakan penduduk di Bali, maka itu dibatalkan juga. Jadi artinya ini kalau saya ini bukan curcol ya, bukan curhat, tetapi ICRG ini menurut saya belum sungguh-sungguh untuk menjadi satu program untuk konservasi terumbu karang di Indonesia. Saya selalu menekankan. Mas Mon, ini kita perlu mendengarkan langsung begini dari Bang Ipul ini. Saya lihat persis waktu itu beliau yang memberi penjelasan ke bosnya IMF. Bang Ipul. Ya, baik. Bung Komar dan teman-teman sekalian, event IMF dengan APEN ini beda. IMF itu sebelum IMF kita sudah uji coba bagaimana membuat coral garden pada tahap awal di Nusa Dua tahun 2015. Setelah 2018, IMF 18 atau 19, mohon maaf kalau ada salah, 19, itu saya juga menyumbangkan giant clam dari Marine Station Unhas sebagai produk unggulan kita untuk melindungi lingkungan. Saya bawa ke sana giant clamnya untuk membentuk sebuah coral garden. Jadi transplantasinya berupa pada rangka spider yang sudah dikembangkan lebih awal di Makassar di Pulau Badik, kemudian diadopsi ke sana. Dan ownernya juga hadir di situ. Nah, sekarang dari pengalaman itu, Kemenko Maritim membuat sebuah program yang lebih besar lagi, lagi-lagi di Bali dengan menerapkan program PEN ini supaya dampak COVID, dampak ekonomi akibat dari COVID itu bisa teratasi dengan adanya suatu dana-dana kucuran untuk masyarakat gitu ya istilahnya ya. Saya terlibat di situ sebagai pemberi pertimbangan. Saya hadir sebagai memberikan pertimbangan, memberikan pencerahan kepada para stakeholder yang pelaksana di sana. Satu catatan saya, ketika saya melihat ada suatu hidrooceanografi yang ada di tempat itu, sepertinya ini belum dilakukan survei pendahuluan. Saya katakan seperti itu. Ini contoh ya. Transplantasi koral ada di arus yang kencang coba. Ini dislokasi sebenarnya. Membuat mungkin lokasi yang lain tepat ya, tapi pada saat saya ditunjukkan di mana nanti transplantasinya Pak, di sana katanya saya melihat adanya ombak besar arus. Koral itu punya kapasitas biologi di mana untuk bertahan dan tumbuh. Kalau kita hanya menempatkan koral hanya untuk bertahan, kemudian kalau dia tidak mampu bertahan dan dia mati akibat dari hidrooceanografi yang terlalu besar di situ, saya yakin dan percaya dia tidak akan tumbuh dengan baik dan benar. Oke. Tapi ini kan program besar. Tapi ini kan program yang akomodatif, ada banyak dilibatkan pihak ya. Betul. Tapi banyak dilibatkan orang, tapi belum sempat memberikan pertimbangan. Ini program itu sudah langsung dikucurkan dan penanaman gitu. Jadi alangkah bagusnya mungkin program berikutnya, saran saya nih sebagai orang yang mungkin mohon maaf ada sedikit pengalaman dengan hal-hal seperti ini. Alangkah bagusnya memang ada pemilihan lokasi, kemudian mencari menemukan bibit yang banyak ya untuk itu, kemudian memobilisasi masyarakat agar bagaimana caranya masyarakat kita berikan pendidikan secara teknis untuk memegang karang aja tuh ada teknisnya, karena karang itu punya biologi yang polip yang kecil gitu yang sangat sensitif sekali.
Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak termasuk kampus atau stakeholder lain itu sangat dibutuhkan untuk memberikan pertimbangan positif bagaimana dan di mana gitu. Bagaimana, di mana dan apa. Tiga pertanyaan ini yang perlu kita berikan pertimbangan kepada para pengambil kebijakan itu. Penting itu menentukan lokasi, itu paling penting sekali gitu. Jadi tidak sekedar terutama di Indonesia Timur ya, karena memang kompleksitas arus di Indonesia, Maluku, Papua itu sangat kompleks yang memungkinkan untuk rekrutmennya lebih bagus gitu. Mungkin ada, tetapi dia lebih banyak. Mungkin kita tidak bicara transplantasi, tapi mungkin metodenya lain misalnya. Kalau dia distribusi formulanya bagus. Sebaiknya memang substratnya yang kemudian kita fokus ke substratnya, bukan ke transplantasinya, karena itulah itu mungkin lebih baik karena kita mengandalkan planula yang memang secara biologi memang dia sudah beradaptasi baik dan dia memang situ habitatnya gitu. Nah itu mungkin lebih penting. Nah tapi juga memang salah satu yang penting juga bahwa dari proyek itu adalah edukasi gitu. Jadi sebenarnya edukasi tentang terumbu karang itu sendiri gitu. Jadi bukan persoalan menanam terumbu karangnya yang masif, tetapi edukasi terhadap masyarakat juga sifatnya masif, seperti juga melakukan transplantasi terumbu karang. Karena kalau tidak didasari edukasi yang kuat juga, ya sama saja gitu kan. Jadi terutama daerah-daerah yang masih sangat bagus gitu. Karena yang pertama adalah kita harus merubah mindset orang gitu. Bahwa jangan sampai, karena dasarnya ini adalah untuk proyek padat karya, jadi orang berpikir pendapatan. Padahal sebenarnya proyek transplantasi itu sebenarnya bukan arahnya ke situ sebenarnya. Itu kan lebih ke perbaikan mata pencaharian gitu ya. Betul. Jangan sampai kemudian itu menjadi akhirnya orang rame-rame mengatakan daerah saya perlu ini, daerah saya perlu ini. Padahal mungkin nggak perlu gitu. Nah ini juga memang butuh kajian ya. Artinya pemerintah dalam hal ini melihat ini harus butuh kajian. Saya tidak tahu apakah mereka sudah lakukan atau tidak. Tetapi kalau untuk Indonesia Timur, saya pikir perlu dilakukan dengan baik. Jadi jangan sampai kita seperti menggarami laut aja. Saya kira itu pendapat saya. Sekali karena sepertinya saya tercerai-berai semua ini para orang-orang yang pemerhati ini dulunya disatukan oleh format, dulunya disatukan oleh program. Sekarang kita bekerja sendiri-sendiri tanpa ada komunikasi satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, saya ingin bacakan sedikit pantun yang sudah saya susun sejak dari pagi. Ada pantunnya. Ya, Safyuddin Yusuf, Ramadan, Mei 2021. Biodiversitas untuk masa depan. Saya awali Indonesia, kita punya biodiversitas yang sangat kaya, kawasan yang kaya biodiversitas, tapi masyarakat yang miskin belum tuntas. Diskusi laut hangat dan mengglobal, belum bisa membangkitkan ekonomi lokal. Laut sebatas diskusi kaum berdasi, alur pemikiran tanpa aksi, sumber daya laut kita kian terdegradasi. Pedoman dan aturan yang menumpuk, tak tersosialisasi secara luas, ditinggal bahkan menjadi lapuk. Hukum di meja wacana, tak mungkin memberantas extractive fishing yang terencana. Kemana penggiat laut? Jangan takut melaut, seperti nenekku pelaut. Kemaslah laut sebagai tumpuan agar tetap menjadi harapan untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ebul.